Match ke-21 kembali lagi mempertemukan Madura United dengan PSIS Semarang yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 28 Januari, kick off pada pukul 18.15 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Seperti biasa, saya akan mempreview terlebih dahulu kedua tim baik dari PSIS Semarang dan Madura United berdasarkan dari data, karena saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data. Jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung PSIS Semarang, Madura United, tapi di sini saya netral. Dan juga kalian jangan skip video ini ke akhir, karena kalau kalian skip nanti kalian nggak mengerti kenapa tim ini nanti hasilnya lebih diunggulkan atau tim ini yang tidak diunggulkan. Jadi saya mengajak kalian semua untuk sama-sama menyimpulkan, melihat perkembangan tim kalian masing-masing, ya. Dan juga sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Di sini saya hanya membantu memprediksikan skor berdasarkan dari data, karena data itu bersifat fakta dan real. Jadi belum tentu fix pasti benar 100% prediksi skor yang saya akan buat, karena ini hanya berdasarkan dari data saja. Oke, kita langsung bahas dulu. Sebelum mempreview, aku ingin bahas masalah data klasemen terlebih dahulu, peringkat klasemen, bahwa PSIS Semarang sekarang di peringkat ke-6 dengan memperoleh 31 poin. Dan Madura United sekarang berada di peringkat ke-13 dengan memperoleh 22 poin. Artinya PSIS Semarang masuk di segmen papan atas dan Madura United masuk di segmen papan bawah Liga Indonesia. Jadi saya akan mempreview Madura United itu mengikuti standarnya PSIS Semarang yang berada di segmen papan atas Liga Indonesia, ya. Jadi nanti kalian nggak bingung, saya akan mempreview Madura United mengikuti standar segmen tim papan atas Liga Indonesia. Oke, kita langsung bahas aja dari Madura United terlebih dahulu. Kita lihat statistik data klasemen Madura United. Madura United sekarang berada di peringkat ke-13 dari 20 pertandingan, berhasil mencetak 5 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Berhasil mencetak 24 gol dan kemasukan 24. Jadi agregat golnya 0 dan poinnya 22. Oke, kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Madura United. Madura United dari 20 pertandingan berhasil mencetak 24 gol dengan persentase rata-ratanya 1,20% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Oke, standar yang saya berikan untuk minimumnya itu 1,5% ya, 1,50%. Dan di sini Madura United masih di bawah dari 1,50%. Artinya dengan persentase 1,2, Madura United di power mencetak gol itu sudah baik ya, sudah bagus lah untuk power mencetak golnya. Hanya untuk power mencetak kemenangannya ini belum didapatkan, karena kalau ikutin standar saya 1,5%, itu artinya suatu tim tersebut ya sudah ada power mengunci kemenangan. Tapi ini karena Madura United masih di bawah dari 1,5%, artinya untuk power mencetak kemenangannya Madura United masih belum ada. Tapi untuk power mencetak gol ini sudah baik untuk Madura United. Itu ya dari persentase 1,20% ini artinya. Lalu kita lihat statistik lini belakang dari Madura United. Madura United dari 20 pertandingan itu kemasukan 24 gol dengan persentase rata-ratanya 1,20% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2. Kita lihat bahwa standar yang saya berikan batas maksimumnya itu 0,8% ya. Dan ini Madura United sudah di atas dari 0,8. Bahkan kalau misalkan saya ikutkan ke standarnya tim segmen papan bawah itu 1,00%. Dan Madura United juga masih di atas dari 1,00%. Artinya lini belakang dari Madura United cukup kurang baik ya, sangat kurang baik ini. Jadi perlu ada evaluasi untuk lini belakangnya di 20 pertandingan secara keseluruhan ini sangat tinggi ya, karena di atas dari 0,8. Kalau kita ikutkan ke segmen papan atas standarnya. Ya, tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Madura United ada peningkatan di 3 pertandingan terakhir di lini depan dan lini belakangnya. Ayo kita sama-sama lihat. Madura United kemarin imbang 1-1 dengan PSS Sleman, lalu kalah 2-3 dari Bayangkara, lalu kalah 0-1 dari PSM Makassar. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Madura United belum pernah menang, mendapatkan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 5
dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 1,66%. Kita langsung bahas aja di lini depan dari Madura United dengan hanya berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%, bahwa Madura United kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi, itu tidak ada peningkatan lini depannya, tetap sama ya, tetap di power mencetak gol aja kelasnya, belum ada peningkatan di lini depannya. Ya, ini lini depan dari Madura United. Dan kita lihat di lini belakangnya, kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Artinya kalau kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi, Madura United ada grafik yang menurun karena presentasenya naik. Dan presentasenya naik di lini pertahanan itu kurang baik. Jadi ini Madura United harus ada evaluasi karena di lini depannya tidak ada peningkatan, justru di lini belakangnya ada penurunan di 3 pertandingan terakhir dibandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi. Ini ya Madura United, untuk evaluasi aja. Ini datanya seperti ini faktanya. Oke, lalu kita bahas langsung untuk PSIS Semarang. Statistiknya bagaimana? Kita lihat di statistik data klasemen terlebih dahulu. PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-6 dari 20 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 23 gol dan kemasukan 17 dengan persentase agregat golnya plus 6 dan poinnya 31. Kita langsung bahas aja statistik lini depan dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 20 pertandingan itu berhasil mencetak 23 gol dengan persentasenya 1,15% ya, dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita lihat statistik lini depannya, jika saya berikan standar itu minimalnya 1,50%, dan ini justru PSIS Semarang masih 1,15%. Artinya untuk power mencetak gol dari PSIS Semarang ini kembali lagi sangat kurang baik. Jadi masih bergulit di masalah power mencetak gol. Belum ke power mencetak kemenangan levelnya, karena presentasinya sangat rendah di lini depannya, 1,15%. Karena kan standar yang saya berikan 1,5%. Jadi masih lumayan cukup jauh untuk statistik lini depannya jika untuk ke power mencetak kemenangan. Jadi semoga ada evaluasi juga untuk PSIS Semarang, karena di keseluruhannya dengan 1,15%, artinya PSIS Semarang kalau di rata-rata sudah pasti mencetak 1 gol per laga. Dan sisanya 0,15 menandakan bahwa PSIS Semarang untuk mencetak 2 gol itu juga masih sangat minim atau jarang. Ini ya, jadi dengan persentase seperti ini harus ada evaluasi, dan nanti kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir apakah PSIS Semarang ada peningkatan di lini depannya. Kita bahas dulu di statistik lini belakangnya. Kita langsung lihat statistik lini belakang dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 20 pertandingan itu kemasukan 17 dengan persentase rata-ratanya 0,85% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2. Jadi dengan persentase 0,85% artinya sudah mendekati lah ya, sudah sama dengan standar yang saya berikan yaitu 0,8, walaupun hanya selisih 0,05%. Artinya bahwa PSIS Semarang di lini belakangnya ini sudah bagus, sudah baik. Hanya saja kalau kita lihat sangat tipis ya perbedaannya, PSIS Semarang masih sedikit banget di atas dari standar yang saya berikan 0,80%. Jadi kalau bisa PSIS Semarang di lini belakangnya presentasinya lebih dikecilkan lagi ya, dan grafiknya dinaikkan karena ini sudah ngepas dengan standar yang saya berikan. Bahkan hanya lebihnya 0,05 nih. Ya, tapi nanti kita lihat sama-sama di 3 pertandingan terakhir, kesimpulannya bahwa PSIS Semarang di lini belakangnya tetap bagus, tinggal PR-nya di presentasinya dikecilkan lagi aja itu. Tapi kita langsung lihat di 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang apakah ada peningkatan. Kita lihat PSIS Semarang kemarin imbang 0-0 dengan Arema, lalu menang 1-0 dari Persiraja Banda Aceh, dan kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 2 dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya 0,66% juga. Jadi kita lihat di lini depan dari PSIS Semarang dengan persentase 0,66%, artinya kalau kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan,
lini depan dari PSIS Semarang ada grafik yang menurun karena berhasil mencetak 2 gol saja dalam 3 pertandingan terakhir dengan persentasenya 0,66. Jadi ada grafik yang menurun di lini depan dari PSIS Semarang. Ini semoga bisa menjadi evaluasi agar lebih tajam lagi nanti di lini depannya. Dan kita lihat di lini belakangnya hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Artinya lini belakang dari PSIS Semarang ini tetap membuktikan. Kalau kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini PSIS Semarang sudah membuktikan bahwa sektor lini belakangnya ini sudah baik. Baik di 3 pertandingan terakhir, baik di 20 pertandingan secara keseluruhan tadi. Ini lini belakangnya sudah baik. Tinggal lini depannya aja yang lebih banyak harusnya mencetak gol. Karena lini belakangnya sudah baik ini. Sudah bagus untuk PSIS Semarang. Dari 3 pertandingan terakhir maupun di 20 pertandingan secara keseluruhan tadi. Tinggal lini depannya, kesimpulannya PSIS Semarang. Semoga nanti ada peningkatan terus biar datanya makin baik. Mencetak golnya makin banyak. Itu pesannya. Lalu saya juga ingin membahas pemain paling banyak berkontribusi untuk kedua tim. Kita lihat dulu dari Madura United. Madura United ada Jaja yang menjadi top skor dengan mencetak 8 gol dibantu dari 3 titik putih. Lalu ada Rafael Silva yang mencetak 6 gol. Jadi hanya ada 2 saja pemain dari top skor Madura United. Lalu di top assist kita lihat ada Jaja yang memberikan 3 assist. Lalu ada David Lali memberikan 2 assist. Lalu ada A. Rama yang memberikan 2 assist. Jadi di top skor ada Jaja Rafael Silva, lalu di top assist ada Jaja juga yang memberikan 3 assist ini Jaja. Berarti sangat baik Jaja. Lalu ada David Lali yang mencetak 2 assist dan juga A. Rama yang mencetak 2 assist. Jadi hanya ada 4 pemain dari Madura United yang paling banyak berkontribusi, terutama Jaja yang menciptakan 8 gol dan 3 assist. Jadi perlu diwaspadai nanti untuk pemain PSIS Semarang, pemain yang dari Madura United ini yang paling banyak berkontribusi. Lalu kita lihat di PSIS Semarang, pemain yang paling banyak berkontribusi. Kita lihat di sini ada Jonathan yang memberikan 5 gol dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Bruno Silva yang memberikan 4 gol. Lalu ada Nur Yulianto yang memberikan 3 gol. Jadi ada 3 pemain top skor dari PSIS Semarang. Dan kita lihat di top assist ada Septian David yang memberikan 5 assist. Lalu ada Rian Ardiansyah yang memberikan 2 assist. Lalu ada Komarudin yang memberikan 2 assist. Jadi boleh dibilang ada 6 pemain dari PSIS Semarang yang paling banyak berkontribusi. Jadi ini yang paling berbahaya juga untuk pemain dari Madura United. Wajib mewaspadai dari 6 pemain PSIS Semarang ini jika dimainkan semua. Jadi itu untuk informasi tambahan aja ya. Oke, langsung kita bahas saja, kita sama-sama menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang tidak diunggulkan. Kita bahas dulu dari masalah peringkat klasemen. Kita lihat PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-6 dengan perolehan 31 poin. Dan Madura United berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 22 poin. Artinya bahwa dari masalah peringkat PSIS Semarang itu perbedaannya dengan Madura United 9 poin. Jadi dengan perbedaan 9 poin, artinya PSIS Semarang tetap masih diunggulkan karena berbeda 9 poin saja. Dan dari masalah segmen, PSIS Semarang di segmen papan atas dan Madura United di segmen papan bawah. Jadi artinya dari masalah segmen juga PSIS Semarang yang lebih diunggulkan. Jadi sudah ada 2 dari masalah peringkat dan segmen PSIS Semarang yang mendominasi ya atau yang diunggulkan. Lalu kita bahas juga untuk statistik lini depan dari kedua tim. PSIS Semarang dari 20 pertandingan berhasil mencetak 23 gol dengan persentase 1,15%. Dan Madura United dari 20 pertandingan itu berhasil mencetak 24 gol dengan persentase 1,20%. Jadi di sini hanya selisih 1 gol saja, bahwa di lini depannya itu tetap seimbang kedua tim, sama-sama di power mencetak gol levelnya. Ini ya persentasenya hanya selisih 1 gol saja. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang itu berhasil mencetak 2 gol dengan persentase 0,66%. Dan Madura United berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Artinya kedua tim ini di 3 pertandingan terakhir itu tetap seimbang. Karena apa? Karena sama-sama masih di bawah dari 1,5%. Dan juga hanya selisih 1 gol juga ya. Jadi di lini depannya kesimpulannya untuk kedua tim ini jatuh pada hasil seimbang. Lalu kita lihat di statistik lini belakangnya,
PSIS Semarang dari 20 pertandingan itu kemasukan 17 dengan persentase rata-ratanya 0,85%. Dan Madura United dari 20 pertandingan itu kemasukan 24 dengan persentase rata-ratanya 1,20%. Jadi di lini belakangnya di 20 pertandingan secara keseluruhan jatuh kepada PSIS Semarang ya, karena PSIS Semarang masih tetap di standar saya 0,8 dan untuk Madura United sudah melebihi dari 0,8 ya ini. Dan 3 pertandingan terakhir kita lihat jika PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir itu hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66% dan Madura United dari 3 pertandingan terakhir kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Jadi kembali lagi di lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir juga PSIS Semarang yang lebih baik ketimbang Madura United. Jadi ini aja cukup 4 kesimpulan yang saya bisa berikan kepada kalian dari masalah peringkat klasemen PSIS Semarang karena perbedaannya 9 poin, lalu di masalah segmen juga PSIS Semarang karena PSIS Semarang di segmen papan atas dan Madura United di segmen papan bawah. Lalu di statistik lini depan itu seimbang karena kedua tim sama-sama di masalah power mencetak gol aja kelasnya ya, jadi belum ada peningkatan. Lalu di lini belakangnya itu PSIS Semarang. Jadi dengan kesimpulan seperti ini di prediksi pertama tentu saja PSIS Semarang yang lebih diunggulkan di prediksi pertama dengan persentase rata-ratanya itu 60% ya, persentase kemenangannya 60%. Dan jika memang PSIS Semarang menang ya skornya antara 2-0 atau mungkin 2-1. Apakah bisa clean sheet? Ya PSIS Semarang di lini belakangnya sudah ada grafik yang baik. Tapi kembali lagi kalau kita ambil paling ideal ya 1-0 atau 2-0 lah. Harusnya bisa clean sheet kalau kita lihat dari statistik PSIS Semarang. Ya 1-0 atau 2-0. Dan di prediksi kedua yaitu hasil imbang yang sebesar 25%. Jika hasil ini akan benar seimbang ya skornya antara 0-0 atau 1 sama. Dan di prediksi ketiga paling terkecil yaitu Madura United dengan persentase 15%. Dan jika memang Madura United berhasil mencetak kemenangan ya skornya antara 1-0 atau mungkin 2-1. Jadi ini aja yang saya bisa berikan kepada kalian dengan prediksi tertinggi berdasarkan dari data PSIS Semarang dengan persentase 60%, lalu hasil imbang 25% dan Madura United jika menang 15%. Dan kembali lagi juga saya ingatkan kepada kalian ini hanya prediksi berdasarkan dari data, belum tentu fix 100% ini benar. Dan kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai data ini PSIS Semarang akan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Madura United yang berhasil mencetak kemenangan, karena ini bukan 100% fix benar dan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review selanjutnya. See you.